warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristia Dwi Sayakti SPD, guru kelas 4 di SD Negeri Dadapayam 1, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri Dadapayam 1, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 materi pokok gaya gesek. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Butia minta salah satu anak yang tadi berangkatnya lebih awal untuk memimpin doa di depan. Siapa tadi yang berangkat lebih awal? Mbak Hana. Oke, yuk Mbak Hana maju ke depan. Kita maju bersiap, berdoa mulai. Selamat pagi. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini tidak berangkat? Adakah yang tidak berangkat? Tidak. Iya, semuanya hadir ya. Nah, sekarang kita nyanyikan dulu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, nanti Butia hitung sampai hitungan ketiga, kita nyanyikan bersama-sama sambil tepuk tangan ya. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, biar lebih semangat, kita sambil melihat video ini. Nah, nanti anak-anak sambil mengamati video yang sudah Butia tampilkan, sambil kita nyanyikan lagu Naik Naik ke Puncak Gunung. Sudah tahu lagunya? Lebih semangat ya, nanti sambil kita nyanyikan. Naik naik ke puncak gunung.
Oke, kamu amati di sini. Yang kamu lihat di video itu ada apa? Ada bis tayo ya. Kamu tahu bis tayo? Tahu. Ada apa lagi? Yang kamu lihat? Pohon cemara. Apa lagi? Bunga. Ada apa lagi? Bukit, gunung. Nah, siapa di sini yang pernah diajak jalan-jalan orang tuanya ke daerah pegunungan? Aku. Pernah? Gunung Telomoyo. Ke Gunung Telomoyo. Yang lain? Gunung Kidul. Ke Gunung Kidul. Ya, jalannya juga berkelok. Mbak Afia kemana? Sama ke Gunung Kidul. Nah, kalau di daerah sini yang paling dekat itu jalan ke arah Kopeng. Siapa yang pernah diajak ke Kopeng coba? Pernah? Pernah. Bagaimana jalannya? Bentuknya seperti apa? Atau lurus atau berkelak-kelok seperti yang ada di video tadi? Berkelak-kelok. Nah, coba kamu amati. Kalau bis ini tadi melaju dengan kencang, kamu bayangkan kalau jalannya turun, apa yang terjadi? Di sini ada bis, dari sini ada bis. Apa yang akan terjadi? Bisa jatuh kemana? Bisa jatuh ke jurang. Selain itu apa? Sampai apa? Apa yang terjadi? Iya, bisa terjadi kecelakaan. Coba kalau bisnya itu tadi tidak ada remnya. Nah, berarti bisa terjadi kecelakaan. Di mobil itu ada rem supaya bisnya itu bisa berhenti. Nah, di situ terjadi gaya gesek. Iya, gaya gesek supaya mobilnya itu bisa berhenti karena ada gesekan dari remnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Topik A mengenai pengaruh gaya terhadap benda, khususnya tentang gaya gesek. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini nanti diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menganalisis pemanfaatan gaya gesek dalam aktivitas sehari-hari. Oke, untuk kegiatan ini nanti anak-anak akan melakukan percobaan serta diskusi dalam kelompok. Untuk kelompoknya sudah Butia bentuk. Kelompok 1 ketuanya ada Mas Zaki. Kemudian kelompok 2 ketuanya ada Mbak Kesya. Kelompok 3 ketuanya ada Mbak Rahma. Dan yang terakhir kelompok 4 ketuanya adalah Mas Fadil. Sekarang ketua kelompok silahkan maju ke depan dulu untuk mengambil LKPD yang akan kalian gunakan dalam kegiatan diskusi kelompok. Yuk, maju dulu ke depan. Ya, Mas Zaki ambil amplop. Sekarang kalian persiapkan alat tulisnya untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Kalian amati perbedaan video berikut. Nanti Butia tampilkan 2 buah video. Kamu cermati benar-benar apa perbedaan dari kedua video yang Butia tampilkan. Oke, simak ya. Siap? Siap. Cermati di kelompok.
bannya. Yang terlihat jelas di situ ada berapa mobil? 2. Kamu amati perbedaan 2 mobil itu dulu. Nanti kamu cermati. Ketika mobil yang kedua diderek, apa yang terjadi? Nah, coba sambil diamati ketika mobil yang kedua tadi hampir sampai di situ, pergerakan bannya bagaimana? Dia bergerak atau tidak? Bergerak tapi sulit atau tidak? Sulit. Kenapa ya kira-kira bisa terjadi seperti itu? Nanti coba kamu buktikan dalam praktikum. Sekarang dilihat dulu video yang kedua. Ini gimana? Di jalan tol. Sambil diamati geraknya ya. Dari kedua video tadi, coba adakah perbedaannya? Ada. Coba dari kelompok sini dulu. Perbedaannya apa? Berjalannya sulit. Terus sedangkan yang video kedua bisa berjalan dengan cepat. Ada lagi yang lain kalau menurut kelompoknya Mas Ainun. Yo, apa perbedaannya setelah kamu amati tadi? Gerak rodanya bagaimana, Ben? Berputar. Mana yang lebih mudah bergerak? Di jalan ya? Jalan tol atau jalan yang berlumpur tadi? Di jalan tol. Kalau di jalan yang berlumpur tadi bagaimana bannya? Sulit bergerak, mudah tergelincir. Kalau kamu amati tadi bannya bengong, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ya deh. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena ada gaya geseknya antara apa? Dua benda apa dengan apa? Antara ban dengan jalan. Kalau yang di jalan yang berlumpur tadi berarti apa? Dan dengan tanah. Kalau kamu lihat di video yang ke-1, waktu di jalan yang berlumpur, kamu amati ada 2 buah mobil. Yang satu mobil bagus, yang satu mobil derek. Kamu amati tidak bentuk bannya? Diamati tidak tadi? Diamati, ada perbedaannya atau tidak bannya? Ada. Perbedaannya apa? Mobil derek bannya besar. Mobil derek bannya besar. Sedangkan mobil yang bagus bannya lebih kecil. Dari teksturnya tadi kelihatan tidak? Kelihatan. Kalau mobil besar tadi ada geret-geret yang besar. Kenapa kok dibuat seperti itu? Biar tidak. Kenapa? Biar tidak apa? Biar tidak licin. Biar tidak licin. Iya, itu dibuat di jalan licin supaya apa? Memperbesar gaya geseknya. Kalau benda itu diperbesar gaya geseknya, dia tidak akan mudah tergelincir. Makanya kenapa tadi mobil derek bisa menarik mobil yang selip, karena bannya sudah dibuat sedemikian rupa gunanya untuk memperbesar gaya gesek agar tidak
mudah tergelincir. Makanya dia bisa membantu mobil yang selip. Nah, sekarang silakan anak-anak buka buku bahan ajarnya di halaman 4. Butia bacakan cerita, kamu sambil menyimak. Ya, kelompok rezeki, ya. Di tangan ya. Libur telah tiba. Lani beserta keluarganya berkunjung ke rumah neneknya yang berada di desa. Perjalanan ke rumah nenek membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Ayah Lani memilih lewat jalur tol agar cepat sampai. Di sepanjang jalan tol, Lani melihat mobil, bus, ataupun truk lalu lalang dengan laju kecepatan tinggi. Begitu keluar dari gerbang tol, mobil yang ditumpangi Lani beserta keluarganya menuju jalan ke desa neneknya. Jalan yang dilalui masih berupa tanah dan tatanan batu. Di tengah perjalanan, Lani merasakan mobil yang ia tumpangi tidak bergerak. Ternyata ban mobil itu selip. Nah, siapa di sini yang juga pernah merasakan selip ketika kamu naik sepeda ataupun diajak ibumu naik mobil? Siapa? Pernah mengalami selip? Di mana Mas Ainul mengalami selip? Waktu di mana? Waktu berjalan di pasir. Ada lagi tadi Mas Adil juga pernah? Waktu kapan? Waktu di Sumatera. Jalanannya bagaimana Mas Adil waktu di Sumatera? Berpasir atau berlumpur atau jalan aspal? Berlumpur. Siapa tadi yang pernah lagi? Mbak Sita. Pernah? Di halaman rumah posisi tangannya bagaimana? Beda ya. Ada lagi? Tadi kelompok sini siapa yang pernah? Bana. Waktu di pojok, bentuk jalanannya bagaimana Bana? Ada batunya. Oh, ternyata berbeda-beda. Ada yang karena ada batunya, ada yang tanahnya tadi becek, ada yang berlumpur, ada yang di pasir. Nah, itu ternyata mempengaruhi dari gerak sepeda kalian. Kenapa bisa terjadi? Tadi karena ada apa? Gaya gesek ya. Nah, sekarang anak-anak amati. Di depan ada mobil yang berjalan, yang satu di jalan raya, yang satunya di tanah yang berlumpur atau becek. Mengapa mobil yang melaju di jalan aspal itu mudah bergerak dibandingkan ketika berjalan di jalanan yang berlumpur? Nah, sekarang silakan anak-anak nanti berdiskusi dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah tersebut. Sekarang ketua kelompok silakan mengambil alat yang akan kalian gunakan untuk kegiatan praktikum. Yuk, ambil dulu. Sudah diambil semua alatnya? Atau bermanfaat panas pada poros yang berputar, emsel pintu yang Coba kamu ambil LKPD yang ke-1. Apa
apa saja yang harus kamu lakukan di situ, baca langkah-langkah kegiatannya. Nah, nanti Mutia beri waktu buat diskusi di LKPD yang ke-1 selama 5 menit. Kamu sediakan dulu ya amplop yang sudah Mutia bagi, sambil dikeluarkan. Di situ ada apa? Ada apa? Oke, sambil dibaca langkah apa yang kamu lakukan. Diisi identitasnya dulu di kelompok nama siapa aja. Nah, taruh di tengah. Cermati bersama. Nah, LKPD yang ke-1 dibaca lengkap kegiatannya. Jangan lupa isikan identitas kelompok kalian, nama dan nomor absennya. 4-5 orang beserta Siti dalam kelompok mengamati video mobil melaju di jalan tol dan jalan lumpur serta mendengarkan cerita yang dibaca oleh guru. 3 peserta Siti dalam kelompok melakukan kegiatan eksperimen untuk mengidentifikasi gaya gesek dan dalam kehidupan sehari-hari. 4 peserta didik menempelkan gambar aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gaya gesek pada kolam yang tersedia. Amati gambar yang sudah kamu keluarkan dari amplop, kemudian diamati satu persatu mana yang gaya gesek dan mana yang bukan. Diskusikan dengan kelompokmu. Setelah itu tempelkan pada lembar yang telah tersedia. Ya. Sini ya, contoh gaya gesek di belakangnya ya. Nah, sekarang diamati dulu mana yang gaya gesek. Mana yang gaya gesek? Ya, menurut Mas Yoi gaya gesek. Terus mana lagi? Ya. Coba, yuk. Menurut kelompokku itu gaya gesek atau bukan? Iya, apa toh? Magnet. Pakai gaya gesek atau bukan? Cari juga yuk. Ini bawa kardus. Mengangkat kardus kan? Berarti pakai gaya apa? Kemarin pakai apa? Gaya off. Berarti gaya gesek atau bukan? Ini kalau termasuk gaya geseknya antara apa dengan apa? Mobil dengan dan mobil dengan jalan. Kalau ini kali ini ya, kali ini sepedanya bagian apa? Itu boleh kamu tambahin di bawah. Dipersiapkan dulu sekarang yang LKPD yang kedua. LKPD 1 sudah selesai toh, dipinggirkan dulu. Sekarang yang kedua, dilihat LKPD-nya, bahan apa saja yang kamu butuhkan di situ. Ada mobil mainan, ada amplas, ada kertas minyak, ada klip, dan ada kardus. Biar tidak lepas, kertasnya sama, amplasnya. Ya jangan, enggak baik.
Jadi bidang ini kamu butuh apa? Ambil dulu buku, boleh pakai buku paket, diambil berapa tumpukan biar jadi bidang dulu kan barengan. Ambil juga tumpukan. Diletakkan di ujung, jadi yang tangan kanan pegang satu mobil, yang tangan kiri juga pegang satu mobil. Terus letakkan di ujung bareng-bareng. Satu hitung bersama. Satu. Mana yang paling cepat? Sambil diambil, coba lagi. Yo, dilakukan masa ini. Dari sini ayo kamu yang pegang. Ke sini Pak ya. Ke sini kamu. Letakkan urut ini dari sini berarti biar posisinya sama. Mbak Nisa sama Mbak Vena mengamati dari situ ya. Ya dilepas bersama. Gantian nanti ya. Ini berarti masih sedikit. Ya. Yo, kamu melepasnya tidak bersama. Ulangi ya, bersamaan. Ini gantian siapa yang posisinya harus sama. Sambil diamati Mbak Tia udah sama belum posisinya? Lagi gantian siapa? Mas Ma'ruf sambil mengamati. Mana tadi yang dia kali-kali paling tidak 3 kali. Dia sampai nah, sudah merasakan semua? Sudah. Permukaannya piye kasar apa halus? Kasar. Sampai sik kok. Ini siapa kasar? Kalau yang diampas bagaimana geraknya? Bisa bergerak? Bisa. Tapi tergelincir atau tidak? Tidak. Karena apa? Permukaannya bagaimana? Dijelaskan. Ayo, sambil disiapkan LKPD-nya tadi hasil diskusi kalian. Silakan kalian sampaikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1, disusul kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bagaimana permukaan dari kertas minyak? Permukaan kertas minyak licin sehingga mobil melaju. Bagaimana permukaan dari ampas? Permukaan ampas kasar sehingga mobil berjalan agak lambat. Bagaimana bentuk ban mobil? Bentuk roda mobil berbentuk lingkaran. Bagaimana
berjalan lebih lambat karena permukaannya kasar. Pada belakangnya. Dan kesimpulan kalian mengenai pengaruh manfaat dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya antara dua benda saling bersentuhan. Contoh, mobil mainan. Gaya gesek dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelas 4. Nah, dari percobaan yang kalian lakukan tadi, yang paling cepat meluncur mobil yang berjalan di kertas minyak atau ampas? Di kertas minyak. Kenapa bisa melaju lebih cepat di kertas minyak? Karena lebih halus, lebih licin. Nah, ban mobil yang kamu gerakkan di atas kertas minyak yang permukaannya licin itu menyebabkan geraknya mudah tergelincir. Sedangkan yang dilajukan di kertas amplas tadi bagaimana? Geraknya lambat. Bisa bergerak atau tidak? Bisa. Meskipun di amplas tadi mobil tetap bisa berjalan atau bergerak. Maka dari itu kenapa jalanan umum itu dibuat beraspal. Kalau kamu jalan kaki di sana, permukaan dari aspal itu bagaimana? Halus atau kasar? Kasar, ya toh? Dibandingkan dengan di keramik ini. Kalau di keramik bagaimana? Halus, licin. Apalagi kalau kakimu basah, lantainya basah, apa yang terjadi ketika kamu lari di situ? Terpeleset. Itu karena ada gaya gesek ya. Coba, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa, Mas Faris? Gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Jadinya jika dua benda bersentuhan. Ulangi, apa itu gaya gesek? Terjadi jika dua benda bersentuhan. Iya, gaya gesek terjadi jika dua benda bersentuhan. Ketika kamu mengamati tadi, gaya gesek itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Bagaimana dengan arah dari gaya gesek? Arah berlawanan dengan gerakan benda. Iya, arahnya berlawanan dengan gerak benda. Kalau semakin besar, tadi mudah bergerak atau sulit bergerak? Ayo, kalau gaya geseknya semakin besar, bendanya semakin sulit untuk bergerak. Tapi kalau semakin kecil gaya geseknya, benda itu bagaimana? Lebih mudah bergerak. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan contoh dari gaya gesek? Sepatu roda, sepeda, biola, skateboard. Itu terjadi gesekan antara dua buah benda. Oke, sekarang Mutia bagi dulu soal evaluasi. Nanti diisi identitasnya terlebih dahulu. Mutia beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Oke, diisi identitasnya. Ya, soalnya ada 2 pilihan ganda dan uraian. Oke. Sudah selesai semua? Dikumpulkan di kelompoknya, terus setelah kelompok mengumpulkan ke kita. Yang lainnya membantu
alat-alat yang kamu gunakan tadi dikembalikan ke tempat semula. Jadi tugas, yuk. Sekalian dengan LKPD. Tidak sendiri. Bantu diberesin. Itu yang cepat. Bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Ya, bisa bermain dengan mobilan. Jadi kalian tahu bagaimana gaya gesek itu dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk PR di rumah, nanti kalian amati di lingkungan sekitar kalian. Tuliskan pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Coba diamati semuanya. Materi yang akan datang, kita akan belajar tentang gaya gravitasi dan gaya listrik. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, salah satu